yang berikut. Kami dari studio yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء الله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali pembahasan kita ringkasan fikih li Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, dan kita masih dalam pembahasan yang berkaitan tentang kewajiban salat berjamaah dan juga keutamaan-keutamaan di dalamnya yang sebagaimana kemarin telah disebutkan bahwa mereka yang tidak melaksanakan salat berjamaah itu ada dua keadaan.
Keadaan yang pertama yaitu dikarenakan uzur. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, ayyakuna ma'dhuran fi takhallufihi li maradin aw khaufin. Fahada jaiz. Limadha? Dikarenakan dia terdapat uzur yang syar'i dan dia tetap mendapatkan pahala apabila dia kebiasaannya selalu melaksanakan sholat berjamaah ketika dalam keadaan sehatnya. Keadaan yang kedua, mereka yang tidak melaksanakan sholat berjamaah bukan dikarenakan uzur. Apakah sholatnya sah? Nah, sholatnya sah sebagaimana pendapat jumhur ulama, akan tetapi dia telah kehilangan pahala yang sangat banyak sekali. Lakinnahu yakhsur ajran 'aziman wa thawaban jazilan. Sebagaimana keutamaan di dalam melaksanakan salat berjamaah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salatul jamaah afdal min salatil fardhi bi 27 darajatan. Dalam riwayat yang lain bi 27 dhi'fan. Qala hafidhahullahu ta'ala, ayyuhal muslim, wa makanu salatil jama'ati huwal masajid liidhari syi'aril islam wa ma syuri'at imaratul masajid illa lidzalik. Ayyuhal muslim, bahwa tempat melaksanakan salat berjamaah huwal fil masajid, yaitu di masjid-masjid, bukan di rumah si fulan kemudian dilaksanakan sholat berjamaah ketika kumpul bersama-sama. Lah, melaksanakan sholat berjamaah di masjid liidhari syiaril Islam, untuk menampakkan syiar-syiar keislaman. Wa ma syuri'at imaratul masajid illa lidzalik, dan tidaklah disyariatkan untuk mengagukan syiar Allah Subhanahu wa taala, yaitu seseorang yang dia mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan datangnya ke masjid termasuk mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, tampak syiar Allah Subhanahu wa taala. Wa fi iqamatil jama'ati fi ghairiha ta'tilun laha, dan di dalam melaksanakan salat berjamaah bukan di masjid, ta'tilun laha yaitu menggugurkan tujuan tersebut. yakni apabila seseorang melaksanakan salat berjamaah di tempat yang bukan masjid, maka ini termasuk ta'tilun laha, yakni menggugurkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala Allah ta'ala fi buyutin adina Allah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu wa yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Fi buyutin, ini di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Adina Allah an turfa'a, yang di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk dimuliakan. Wa yudhkaru fiha ismuhu, dan disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, yaitu di dalam masjid. Bil ghudwi wal asal, pada pagi dan petang hari. Rijalun la yulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, yakni para lelaki, la yulhihim, yang dimana mereka tidak dilalaikan dari perniagaan, wala bai'un, dan juga dari jual belinya, an dzikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala.
wa iqamis shalah, dan juga melaksanakan salat, wa itaiz zakah, dan juga menunaikan zakat. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka takut pada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Tataqallab. Wa qala ta'ala innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah. Innama ya'muru, sesungguhnya orang-orang yang mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumil akhir, dan juga beriman kepada hari akhir. Wa aqamas shalah, dan juga melaksanakan salat. Allah Subhanahu wa taala memuji kepada mereka yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan. Itu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wal yaumil akhir, dan juga kepada hari akhir. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah. Fa fi hataini al-ayatain al-karimatain tanwihun bil masajid wa ummariha. Di dalam dua ayat tadi, ayat yang pertama dalam surat An-Nur, ayat yang kedua dalam surat At-Taubah, itu terdapat sanjungan, pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang memakmurkan masjid-masjid, wa wa'adun lahum bil jazili thawab, dan janji Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar. Mereka yang mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, mereka yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala yang besar. Sebagaimana keutamaan-keutamaan yang telah kita sebutkan sebelumnya. Dalam hadis Abi Hurairah disebutkan, barang siapa yang pergi ke masjid, pergi dan pulang dari masjid, maka dia akan disediakan nuzulan, yaitu hidangan di surga. Dan juga pahalanya akan ketika langkahnya dia melangkahkan ke masjid, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan pahala dan juga dihapus dosa-dosanya. Keutamaan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dhimmi dzalik dhammun man takhallafa an huduris salati fiha. Dan juga di dalam ayat yang tadi kita sebutkan itu terdapat celaan bagi mereka yang takhallafa, tidak melaksanakan salat berjamaah di masjid, tidak memakmurkan masjid, tidak mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan celaan. Wa qad ruwiya annahu la salata li jaril masjid illa fil masjid. Dan diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada salat yang tetangganya masjid kecuali di masjid. Hadis rawahu Daruqutni wal Hakim wal Baihaqi. Dan tapi hadis ini lemah, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaihi kama fi al-Irwa. Wa an Ali bin Abi Thalib
mithluhu. Wa zada wa jarul masjid man asma'uhu al-munadiya. Dan tetangganya masjid, rumah yang di pinggir masjid, orang yang mendengar dari panggilan-panggilan adzan. Secara makna sahih bahwa orang yang tinggal di sebelah masjid tentunya dia selalu melaksanakan sholat di masjid. Kenapa? Karena lebih dekat, lebih terdengar suara adzan. Rawahul Baihaqi bi isnadin sahih. Ini juga sama sanadnya lemah, diriwayatkan Syekh Al-Albani rahmatullahi taala. Qala Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaihi, wa man ta'ammala as-sunnah haqqa ta'ammul tabayyana lahu anna fi'laha fil masajid fardun 'ala al-a'yan illa li'aridin yajuzu mahu tarkul jamaah. Dikatakan Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaihi, wa man ta'ammala as-sunnah haqqa ta'ammul, siapa yang mereka yang merenung, memperhatikan dengan sebaik-baiknya, tabayyan, jelas bahwa mengerjakan sholat di masjid kaum lelaki fardun alal a'yan, itu merupakan fardul ain, wajib setiap individu yang telah akil baligh untuk kaum lelaki untuk melaksanakan sholat di masjid. Illa li'aridin yajuzu mahu tarkul jamaah, kecuali ada penghalang yang diperbolehkan baginya untuk meninggalkan sholat berjamaah, sebagaimana uzur yang pertama tadi kita sebutkan, yaitu safar ataupun sakit. Fatarku huduril masajid li ghairi udhrin katarki aslil jamaah li ghairi udhrin. Meninggalkan menghadiri, yakni tidak menghadiri salat di masjid, tidak menghadiri salat di masjid li ghairi udhrin, tanpa udhur, katarki aslil jamaah li ghairi udhrin, dia sama seperti meninggalkan jamaah kaum muslimin tanpa ada udhur. Bihada tattafiqul ahadits wa jami'ul athar. Dengan ini di sana terdapat hadis-hadis yang sahih dan juga athar-athar yang menunjukkan tentang kewajiban dalam melaksanakan salat berjamaah fil masjid. Qala wa qad tawa'ada Allah man 'attala al-masajid wa mana'a iqamata as-salati fiha. Wa qala ta'ala wa man azlamu mimman mana masajid Allah ayudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Allah telah mengancam mereka yang telah menyia-nyiakan masjid dan juga melarang salat di dalamnya, di dalam masjid. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man adlam mimman mana masajid Allah ayudhkara fi ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Dan siapakah yang lebih zalim penganiayaannya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam masjid-masjidnya, dan berusaha untuk merobohkannya, wasa'a fi kharabiha, dan berusaha untuk merobohkannya, ini menghalangi orang untuk melaksanakan salat di masjid. Nah, ulaika ma kana lahum ayadkhuluha ila khaifin. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, dan mereka itu tidak sepatutnya masuk di dalamnya masjid Allah, jadi masuk dalam masjid Allah kecuali dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Untuk mereka di dalam dunia khizyun, hinaan, wa fil akhirati adzabun adzim, dan di dalam akhirat siksaan yang sangat pedih. Sehingga seseorang jangan menghalang-halangi orang yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Demi mengambil sedikit keuntungan dari keuntungan dunia, dari jual beli, sehingga mereka melarang karyawan-karyawannya, sudah, gak usah sholat di masjid, sholat di dekat toko saja, di rumah atau lain sebagainya. Ini termasuk dari orang-orang yang melarang seseorang yang memakmurkan masjid. Allah Subhanahu wa taala mengancam, lahum fid dunya khizyun, mereka akan mendapatkan kehinaan di dunia. Di akhirat akan mendapat siksa yang sangat pedih, karena dia telah menghalangi seseorang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi iqamati salatil jamaah kharijal masjid ta'tilun limasajid au taqlilun minal musallina fiha. Dan melaksanakan salat berjamaah di luar masjid, ta'tilun lil masajid, akan membuat masjid kosong. Au taqlilun minal musallina fiha, atau akan menjadikan sedikit orang yang melaksanakan salat di dalamnya. Memakmurkan masjid adalah dengan ibadah di dalamnya. Bukan memakmurkan masjid dengan sesuatu yang tidak ada syariatnya, dengan ukiran-ukiran dalam masjid, ataupun dengan segala macam yang di sana bisa mengganggu seseorang di dalam melaksanakan sholat di masjid. Ada gambar-gambar berwarna-warni di depannya, atau bahkan mimbarnya yang harganya puluhan juta. Ada ukiran-ukiran yang di sana yang terlalu berlebihan, sehingga memakmurkan masjid adalah dengan ibadah di dalamnya. Banyak masjid-masjid yang di sana megah, akan tapi jamaahnya sedikit. Sehingga kadang orang-orang pergi ke masjid menjadi suatu hal yang wisata. Ada kubah emas contohnya, orang ke sana untuk foto-foto lain sebagainya, wisata. Dan hal ini tidak disyariatkan. Dan juga kubahnya terbuat dari emas. Tabdir ada. Berapa harganya emas? Disimpan di kubah. Ini tidak disyariatkan. Tayyib. Aw taqlil minal musallina fiha, wa bittali yakunu fi dhalika taqlilun min ahammiyatis salati fi nufus. Dan juga seseorang yang melaksanakan salat di luar masjid, yakni akan menjadikan orang yang salat di masjid sedikit, yang dimana ketika salat di dalam masjid, wabitali yakunu fi dzalika taqdil min ahammiyah, yakni keutamaan salat di masjid fin nufus, dari jiwa-jiwa kaum muslimin yang mereka intinya semangat ingin melaksanakan salat di masjid. Dikarenakan sedikit orang pada salat di tempatnya masing-masing, di rumahnya, sehingga tadi seseorang ketika melihat jamaah begitu banyak akan semangat untuk melaksanakan salat dalam masjid. Ini untuk saling memacu, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Allah Ta'ala yaqul fi buyutin adina Allah an turfa wa yudhkara fiha ismuhu. Jadi di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala Allah memerintahkan untuk memuliakan dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya.
Hada yashmalu raf'aha hissiyan wa ma'nawiyan. Dan ini mencangkup dalam memuliakannya baik secara lahir ataupun baik secara batin. Fa kullu dzalika matlubun, dan itu semuanya diperintahkan. Nah. Lakin idza da'at hajatun liqamati salatil jama'ati kharij al masjid ka'ay yakuna al musalluna muwaddafina fi da'iratihim wa fi mujamma'i amalihim. Dan apabila ada suatu hajah dalam melaksanakan salat berjamaah di luar masjid, ka'ayakuna al-musallun, yaitu salat orang para pegawai fi dairatihim, di kantor-kantor mereka, wa fi mujamma'i amalihim, di tempat berkumpulnya, jadi mereka tempat bekerja. Wa idza sallu fi makanihim kana ahzama lil amal. Apabila mereka salat di tempat mereka, itu bisa memperkuat kerjanya mereka. Wa kana fi dzalika ilzamul muwaddafin bi huduri sholati wa iqamatiha. Dan itu adalah mengharuskan pegawai-pegawai untuk melaksanakan salat di dalamnya. Wala yata'attalu man jarra'i dzalikal masjid alladhi hawlahum liwujudi man yusalli fihi ghairuhum. Nah, Syekh Shalih Fauzan menyebutkan mereka para pekerja-pekerja di kantor, karyawan-karyawan, biasanya ada setiap tempat kantor mereka ada masjid. Nah, sehingga mereka ketika sholat di situ bisa langsung bekerja kembali setelah melaksanakan sholat. Dan dikatakan oleh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, dan dalam perkara ini fahuwa jaiz. Nah, dan tidak mengosongkan masjid-masjid yang di sekitarnya. Masjid yang sekitarnya ada jamaahnya. Nah, dan masjid di kantor juga ada jamaahnya. Dan kebanyakan yang sholat di masjid yang berada di kantor itu adalah karyawan-karyawan kantor itu. Fahada jaiz. Dikatakan oleh Shalih Fauzan fahada jaiz. Nah, limada nadhran li hadhihi al-mubarrirat, yakni keringanan. Ini karena mereka mendapatkan keringanan. Nah, akan tetapi kalau misalkan masjid di sekitar mereka kosong, ya makmurkan masjid yang di sekitar mereka. Nah, qala hafizahullah ta'ala wa la yata'attalu man jarra dhalikal masjid alladhi hawlahum liwujudi man yusalluna fihi ghairuhum. Dan tidak mengosongkan masjid-masjid yang sekitarnya karena ada yang salat selain mereka. La'allahu fi dhalikal hal nadharan li hadhihi al-mubarrat. Dalam keadaan seperti ini melihat dari keringanan. La yakunu alaihim harajun. Dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, la yakunu alaihim harajun, ini tidak mengapa fi sholati fi dairatihim, salat di masjid yang terdapat di kantor mereka. Sebagaimana kita melihat ada kantor, yakni ada masjid. Nah, di dalamnya. Fahada jaiz. Fahada jaiz. Qala hafizahullah ta'ala wa aqallu ma tan'aqidu bihi salatul jama'ati itsnan. Jumlah yang paling sedikit dalam melaksanakan salat berjamaah itsnan, 2. Li'anna al-jama'ah ma'khudatun minal ijtima', karena jamaah diambil dari kata ijtima', berkumpul. Wal itsnan aqallu ma yatahaqqaqu bihil jam', dan 2 adalah merupakan jumlah yang paling sedikit. Nah, dari jama'. Di hadis Abi Musa marfu'an, apabila dikatakan marfu'an, itu sanadnya disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi
wa ala alihi wasallam. Al-ithnani fama fawqahuma jama'atun. 2 atau lebih itu termasuk dari jamaah. Rawahu Ibnu Majah. Wali hadis man yatasaddaqu ala hadha faqama rajulun fasalla ma'ahu faqala hadani jama'atun. Rawahu Ahmad wa ghairuhuma. Hadis yang pertama, al-itsnan fima fawqahuma jamaah. Di sini dha'afu Syekh Albani kama fi Irwa. Sedangkan hadis kedua, man yatasaddaq ala hadha faqama rajulun fasalla ma'ahu faqala hadani jamaah. Rawahu Ahmad wa ghairuhu. Hadis sahih Syekh Albani rahmatullahi taala alaihi kama fi Irwa. Man yatasaddaq ala hadha, kisah ini yaitu seseorang yang terlambat ketika akan melaksanakan salat berjamaah. Ketika Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, man yatasaddaq ala hadha, siapa yang mau bersedekah dengan orang ini, yakni ikut, yakni salat dengan dia, salat berjamaah. Ini walaupun seseorang sudah salat berjamaah, yatasaddaq agar dia mendapatkan salat berjamaah, yakni dia sendiri dengan orang yang telat tadi. Kemudian Nabi mengatakan hadani jama'atun, ini adalah merupakan jamaah. Rawahu Ahmad wa ghairuhu. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Malik bin Huwairits wal ya ummakuma akbarukuma wa hukiya ijma' ala hadha. Wal ya ummakuma akbarukuma, dan menjadi imam yang lebih besar dari di antara kalian berdua. Itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi mengatakan idza hadaratis shalah fa'adzina thumma aqima thumma la ya'ummakuma ahadukuma. Apabila datang salat, kumandangkan adzan dan jadilah imam salah satu di antara kalian. Salah satu di antara kalian berdua. Ini hadis menunjukkan bahwa sedikit dalam melaksanakan berjamaah adalah 2 orang. Qala wa yubahu lin-nisa'i huduri salatil jama'ati fil masajid bi idzni azwajihinna ghairu mutatayyibatin wa ghairu mutabarrijatin bi zinatin ma'a tasatturit tam wal ibti'adi an mukhalatatir rijal wa yakunna wara'a sufufir rijal li hudurihinna ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan diperbolehkan para wanita untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid biizni azwajihinna, dengan izin suami-suami mereka. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, idza sta'adanat ahadukum imra'atuhu ilal masjid fala yamna'ha. Apabila istri kalian meminta izin kepada kalian untuk sholat di masjid, fala yamna'ha, maka jangan larang mereka. Hadis muttafaqun alaih. Wa fi riwayat Imam Muslim, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Janganlah larang hamba-hamba Allah, para wanita, untuk menghadiri masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dalil menunjukkan bahwa perempuan boleh melaksanakan sholat di masjid berjamaah dengan syarat. Syarat yang pertama, biidni azwajihinna, meminta izin kepada suaminya. Harus meminta izin. Kenapa? Karena akan keluar dari rumah menuju ke masjid. Ghairu mutatayyibat wa ghairu mutabarrijat bi zinatin ma'a tasatturi tam wal ibti'adi an mukhalatir rijal
Naam. Dan tidak memakai wewangian. Wa ghair mutabarrijat, dan tidak mutabarrijat, bersolek. Ma'a tasatturi at-tam, dan dia menutup auratnya dengan sempurna. Walibti'adi an mukhalatatir rijal, dan menjauh dari bercampurnya antara lelaki dan wanita. Nah, ini syarat yang kedua, yaitu tidak memakai wewangian dan tidak mutabarrijat, bersolek. Dan dia selalu menutup auratnya dengan sempurna dan menjauh dari kaum lelaki. Wa yakunna wara'a sufufir rijal, dan posisinya di belakang saf para lelaki. Yuhudurihinna ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena mereka ada kaum wanita pernah hadir salat berjamaah ketika pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yusannu hudurahunna masajidal wa'adi wa majalisal ilm munfaridatin anir rijal, dan disunnahkan untuk menghadiri majlis-majlis ilmu munfaridatin anir rijal, akan tetapi terpisah antara laki dan wanita. Nah, kadang ada pengajian-pengajian yang dicampur, atau bahkan terlihat saling melihat satu dengan yang lain, dan ini bisa menimbulkan fitnah, bercampur antara laki dengan wanita, sehingga para wanita yang ingin menghadiri majelis-majelis ilmu itu tertutup, tidak terlihat oleh kaum lelaki. Nah, dan juga yang dijauhkan dari sebab-sebab yang terjadinya fitnah dari suaranya, misalkan solek, wangian, lain sebagainya, sehingga harus dijauhkan dari perkara-perkara tadi. Wa yusannu lahunna ayusallina ma ba'dihinna jama'atan munfaridatin anir rijal, dan juga disunnahkan untuk sholat bersama mereka jamaah munfaridatin anir rijal, yakni khusus para wanita, ini tidak bersama lelaki. Sawa'un kanat imamuhunna minhunna, walaupun imamnya mereka, au ya ummuhunna rajulun, ataupun yang menjadi imam lelaki. Lianna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amara Umma Waraqah an taj'ala laha muadzinan. Umma Waraqah, Nabi SAW memerintahkan Umma Waraqah untuk menjadikan muadzinan adzan, wa amaraha ayya umma ahla dariha, dan merintahkan untuk menjadi imam salat berjamaah bagi para wanita di rumahnya. Rawahu Ahmad wa ahlu sunan wa fi'luha ghairuha minal sahabiyat, dan juga dikerjakan selain dari Muwaraqah, dari sahabiyah di umumi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafdhulu salatul jama'ati ala salatil fardhi bi 27 darajatan, sebagaimana keumuman dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa salat berjamaah itu afdal dari salat menyendiri dengan 27 derajat. yakni para wanita, yakni mereka diperbolehkan salat, ini khusus para wanita, dan imamnya mereka misalkan jaiz. Nah, bahkan adzan boleh jaiz. Nah, adzan fi haqqihinna boleh jaiz dengan syarat tidak mengeraskan suaranya. Nah, cukup yang terdengar sekitarnya antara mereka saja. Nah, dan juga apabila sudah terdengar masjid yang lain, maka cukup bagi mereka yakni mendengar suara adzan. Nah, hal ini sebagaimana riwayat dari Imam Ahmad dan juga Imam Syafi'i bahwa para wanita juga boleh adzan, akan tetapi tadi tidak mengeraskan suaranya
atau bahkan sampai terdengar oleh kaum lelaki. Nah, cukup mereka saja terdengar. Nah, kalau mereka tidak mendengar suara adzan dari luar. Nah, kalau ini sebagaimana Ibnu Umar pernah ditanya tentang wanita yang adzan. Kemudian Ibnu Umar marah. Ibnu Umar marah dengan mengatakan, apakah saya akan melarang seseorang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena adzan termasuk dari zikir. Akan tetapi tadi sebagaimana kita sebutkan, tidak mengeraskan suaranya dan juga tidak terdengar oleh kaum lelaki yang akan bisa menjadikan fitnah. Nanti akan menjadikan fitnah. Allah taala alam. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah taala kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baiklah para pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti bersama sebuah kajian yang disiarkan secara langsung dari studio Radio Indosiar ya. Walafu minkum, sebagai rekaman ulang ya dari beberapa kajian yang telah disiapkan tentang pembahasan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi bab wajibnya sholat jamaah ya, dan keutamaannya bagian 5. Tentunya semoga dari apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Helmi Bajri hafizahullah ta'ala dalam kajian pagi ini bisa bermanfaat untuk para pendengar dimanapun berada. Dan insyaallah ta'ala pada pukul 7.00 ya, sesaat lagi, dan waktu di studio kini menunjukkan pukul 7:01 ya. Ya, pada pukul 7 ini kita akan ikuti bersama acara indahnya Pagi Menyapa. Dan bagi para pendengar semua yang ingin bergabung bersama kami di acara indahnya Pagi Menyapa ini, tafadhol ya, bisa langsung saja dikirimkan atensinya di nomor yang telah tertera atau yang biasa kami sebutkan, atau mungkin kita akan kembali sebutkan ya di nomor 0896342256. Bagi para pendengar dimanapun Anda berada, baik yang berada di wilayah Cirebon Kota, Cirebon Kabupaten, maupun di wilayah luar kota Cirebon seperti mungkin Majalengka, Kuningan, kemudian juga Indramayu, Karawang, kemudian Bekasi ya, kemudian Bogor, Depok ya, kemudian juga di Tangerang, Jakarta, dan juga yang berada di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, maupun di luar Pulau Jawa. Para pendengar yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita akan ikuti satu murotal sebelum mengikuti acara indahnya Pagi Menyapa. Dan bagi Anda yang ingin mengirimkan atensi, tafadhol langsung saja dikirimkan ya atensinya di nomor 08963422 5 kali 6.